Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Ya, puasanya masih kuat? Atau ini lagi tidur-tiduran ya sambil nonton dongeng ya? Nonton Reading Aloud-nya RBA ya? Oke. Jadi di sini kenalin nama kakak, Kak Eli. Mungkin beberapa udah pernah tahu atau kita pernah main bareng ya, belajar bareng. Nama kakak Kak Eli dan kakak di sini mau membacakan suatu cerita. Ya udah, ceritanya langsung kakak share aja ya, karena kita akan belajar bareng. Tolong di lo untuk share screen. Bentar. Kita tunggu dari kakak-kakak untuk memberikan izin ke Kak Eli menunjukkan ceritanya ke adik-adik ya. Sebentar. Udah berapa banyak nih cerita yang udah didengerin dari RBA untuk adik-adik? Udah banyak ya? Udah diceritain belum ke mama papanya? Atau ke ayah bunda? Nah ini udah bisa nih, bentar ya. Oke, jadi nanti kalau udah dapet cerita, nanti ceritakan lagi ya. Jadi biar banyak orang yang tahu ceritanya. Nih, Kak Eli sekarang mau bercerita mengenai, bukan bercerita ya, membacakan cerita. Nah, mengenai Desa Mawar. Nah, Desa Mawar. Di sini udah kelihatan kan nih, ada banyak mawarnya. Indah, indah sekali. Kemudian, ayo ada yang tahu nggak bahasa apa? Ya bisa jadi Thailand. Mirip-mirip mirip sama Thailand, tapi bukan Thailand. Ya, ini bahasa Myanmar. Myanmar atau Burma atau Birma. Gimana tuh? Iya, nanti nanya ya sama orang tua atau sama kakak-kakak. Di mana sih Myanmar itu? Nah, buku ini diterbitkan oleh Let's Read dari The Asia Foundation. Kemudian, kenapa sih kakak mau membacakan cerita ini, buku ini? Karena buku ini apa ya? Tujuannya mulia sekali. Jadi buku ini diterbitkan oleh penulis dan juga seniman dari Myanmar. Kalau penulisnya namanya Kak Sunyin Chan dan ilustratornya namanya Wuna Lwin. Ilustrator tuh yang bikin-bikin gambarnya. Jadi nanti cari tahu tuh itu siapa sih seniman siapa. Nah, buku ini itu tujuannya bagus, tujuannya mulia karena untuk mempromosikan pertama, oke, mempromosikan perdamaian, toleransi, keberagaman, kemudian gender, lingkungan, dan juga hak-hak anak. Nah, apa sih kosakata baru yang kalian dapat dari tadi kakak jelasin gitu? Nanti ditulis ya di kolom komentar bawah. Jadi kayak apa itu toleransi atau itu hal yang baru buat kalian. Nanti semuanya itu akan dirangkum di dalam cerita ini, di cerita Desa Mawar. Nah, ini kita juga bisa lihat nih dari sampulnya bahwa mawarnya ini dominan. Dominan itu adalah hal yang paling banyak terlihat di dalam cover bukunya. Kemudian ada juga tokoh utama nih, ya kan? Kayaknya tokoh utamanya nih kakek-kakek enggak. Ya, terus ada binatang-binatang yang bahagia. Dan juga ada rumah-rumah dan gunung-gunung, bukit-bukit. Oke. Terus teman-teman juga bisa nanti download buku-buku yang bagus-bagus di Let's Read. Nah, punyanya The Asia Foundation. Ini bukunya lucu-lucu banget dan diperuntukkan untuk anak-anak. Kemudian buku ini tuh dibagikan gratis ya oleh The Asia Foundation ini. Sangat baik sekali. Kita mulai ceritanya ya, udah pada penasaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah nih Desa Mawar. Selamat datang di Desa Mawar. Dahulu kala ada sebuah desa kecil yang semua penduduknya menanam mawar merah. Kebun mawar merah membuat setiap sudut desa terlihat indah. Desa itu pun dikenal hingga ke penjuru negeri. Penjuru negeri itu apa dan di mana? Cari tahu ya. Nah nih terlihat ya, semuanya bahagia di sini. Karena Desa Mawar indah tadi kan, karena desanya penuh dengan bunga mawar. Coba adik-adik nanti perhatikan, di pause videonya dan hitung berapa jumlah mawarnya.
Kemudian lanjut halaman selanjutnya. Tapi tidak ada seorang pun di desa yang tahu mengapa mereka semua menanam mawar merah yang sama. Mengapa ya mereka semua menanam mawar merah yang sama? Mungkin beberapa penduduk desa mengira bahwa dulu tuh ya nenek moyangnya menanam mawar merah tersebut sehingga mereka ikut menanamnya saat ini. Tapi mereka belum benar-benar tahu alasan mengapa menanam mawar merah yang sama. Kemudian, nih ini gambar nenek moyangnya nih ya. Tuh dulu, oh ini ada nenek moyang paling atas sendiri, apa tuh namanya? Paling atas sendiri apa ya? Nanti nanya ayah bunda ya. Terus turun-temurun seret ke sini sampai akhirnya ke era di mana masyarakat menanam mawar merah pada waktu sekarang. Nah, beberapa penduduk juga percaya bahwa mereka akan dikutuk jika mereka tidak menanam mawar merah yang sama. Wah, siapa yang akan mengutuk? Atau kutuk itu apa ya? Nanti dikutuk dan apakah benar akan dikutuk? Kita cari tahu ya jawabannya di halaman selanjutnya. Nah, ini dia. Ada 2 buah lokasi. Nih, yang satu di mana? Dan yang satu lagi di mana? Kita cari tahu di dalam ceritanya ya. Nah, suatu hari, seorang lelaki tua di desa Mawar menemukan sebuah kotak. Kotaknya berisi benih misterius. Wah, jeng 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 jeng. Dia menemukannya di ruang bawah tanah miliknya. Jadi ruang bawah tanah ya memang ada di bawah tanah untuk menyimpan barang-barang berharga. Biasanya seperti itu. Nah, lelaki tua ini terkejut. Terkejutnya gimana coba kalau misalnya lelaki tua? Apa? Atau 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 mungkin kita anggap saja terkejutnya seperti ini udah tiba-tiba dia datang ya mau ngambil barang penting nih di dalam ruang bawah tanahnya. Terus dia menemukan sebuah apa tadi namanya? Nanti jawab ya. Iya. Kotak berisi benih misterius, tapi sebenarnya nggak kotak nih ya. Ini bentuknya bukan kotak ya. Seperti gelas gitu. Terus lelaki tua itu, oh, apa itu? Apa yang bersinar itu? Wah, indah sekali. Tapi siapa? Siapa yang menaruhnya di sini? Oke, lelaki tua itu terkejut kan. Kemudian di sini dituliskan, dia tidak tahu kenapa benih itu ada di ruang bawah tanah miliknya. Siapa yang menaruhnya, dia tidak tahu. Dia kemudian memutuskan untuk menanam benih itu di kebunnya. Jadi seperti, baiklah, daripada aku penasaran dan mengira-ngira, aku akan menanamnya di kebunku. Sepertinya itu ide yang bagus. Akhirnya cukup. Dia pergi kan besoknya mungkin ke kebun miliknya, kebun yang penuh mawar dan penuh binatang yang lucu-lucu ya. Adakah binatangnya seperti ini? Ada burung, ada capung atau burung ya kak, atau kupu-kupu, ada ikan terbang juga. Kemudian kita lihat ya, dia menanamnya dan bagaimana dia menanamnya. Nah ini halaman selanjutnya. Isi benih itu apa ya? Apakah burung-burung itu isi benihnya? Atau jamur-jamur yang kecil-kecil ini? Atau justru bunga-bunga ini? Lelaki tua itu merawat tanaman baru miliknya dengan sepenuh hati. Apa tuh dengan sepenuh hati itu? Dengan sepenuh hati itu dengan ketulusan, dengan sukacita, dengan kesenangan ya. Ketika bunga-bunga bermekaran, kebunnya pun dihiasi dengan bunga berwarna-warni. Ya, ini ternyata isi dari bibitnya. Bunga yang berwarna-warni. Coba tirukan. Bunga yang berwarna-warni. Oke, lanjut. Tapi nih ya, penduduk desa terkejut. Bisa gitu ya, kalau orang banyak gitu terus ngelihat hal yang aneh terus terkejut kayak langsung ngomong sama yang lainnya. Melihat bunga berwarna kuning
biru, ungu, dan putih bermekaran di antara bunga mawar milik mereka, bunga mawar merah milik mereka. Terkejut dong, selama berabad-abad mungkin mereka menanam bunga mawar yang sama, tapi tiba-tiba mereka melihat ada bunga lain dan itu berwarna-warni. Pasti terkejut ya. Kayak kemudian mereka udah mulai bingung, terkejut, bingung, terus bertanya-tanya siapa yang kira-kira menanam bunga mawar ini, bunga selain bunga mawar ini gitu, bunga warna-warni yang mungkin dalam hidup mereka selama ini tidak pernah melihat bunga-bunga ini. Kita lanjut ya, penasaran kan, udah mulai, oh apa nih, udah mulai kejutan-kejutan ya, kita buka lagi. Nah, apa ya? Banyak orang berpikir bahwa lelaki tua itu akan dikutuk. Nah, tuh dikutuk lagi. Udah nemu belum arti kata dikutuk? Oh, udah ya tadi dari kakak ya. Nah, maka mereka mendesaknya. Mendesak itu apa? Mendesak itu kayak memintanya dengan paksa ya, agar membuang bunga warna-warni tersebut secepatnya. Cepat, pokoknya cepat banget. Daripada nanti semuanya kena kutukan gitu. Ya, bapak cuma buang bunga warna-warninya. Nanti kita dikutuk ya, nanti kita dikutuk. Oh, banyak sekali yang ngomong gitu, sebanyak ini orang ya mendesak bapak tua ini. Nanti kita dikutuk, lihat. Nah, kayak gitulah, semua orang berkerumun, berbarengan meminta bapaknya untuk segera membuang. Kemudian si laki tua itu menjawab bahwa dia tidak mau, dia tidak bisa menghancurkan kebun yang sudah dia rawat selama ini. Kebun yang dirawat dengan sepenuh hati itu. Bagaimana bisa aku membuang kebun yang sudah dengan sepenuh hati aku rawat, sudah seperti anakku sendiri gitu. Sambil nangis ya, sedih mukanya, bisa dilihat ya oleh adik-adik ya. Kakak jadi ikutan sedih, adik-adik juga ikutan sedih ya? Ya kan? Karena harus kita buang tuh. Tapi lanjut ya, kita lanjut dulu. Ceritanya belum selesai, jangan sedih dulu. Atau sedihnya ditahan dulu. Nah, tetap sedih sih. Gambarnya sedih ya. Penduduk desa kecewa, lalu mengabaikan si lelaki tua dan kebun bunga warna-warni miliknya. Ya kecewa, kakek tuanya nggak bisa dikasih tahu. Nanti kita dikutuk nih. Tapi kok nggak mau dikasih tahu, bunganya kenapa nggak dihancurin aja sih? Biar seluruh negeri tidak dikutuk. Sedih, orang-orang juga pulang sedih karena kecewa sama kakek tua juga sedih. Lebih ke bimbang atau bingung. Antara ya bingung ya, nanti adik-adik bisa jawab bingungnya kenapa nih kakek tua nih ya kan, antara dua sisi nih, biasanya digambar dijelasin ada dua sisi. Lelaki tua itu berusaha tetap berkebun setiap hari meski para tetangga mengabaikannya. Sulit diabaikan ya, dibiarkan gitu sama tetangganya, ya udah biarin, terserah gitu. Terus kita lihat ya, kejutan apa sih yang akan diberikan lagi, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ada siapa nih, ada toko baru nih. Ya, ada toko baru dengan menunggangi keledai atau kuda nih. Ya, ini toko baru. Hingga suatu hari, ya, datanglah seorang seniman dari istana kerajaan. Di zaman dulu masih banyak kerajaan ya. Mungkin sekarang jarang sekali. Dan sang raja ini mengetahui tentang ketenaran desa karena kecantikan bunganya. Ketenaran itu kalau bahasa kids zaman now, anak-anak sekarang mungkin ngetren, terkenal gitu ya. Ketenaran, dulu bahasa bakunya ketenaran. Jadi sang raja mengetahui ketenaran desa karena kecantikan bunganya. Tadi kan udah bilang ya bunganya cantik. Sehingga dia mengirim seniman itu untuk melukisnya. Zaman dulu belum ada kamera. Para penduduk desa menyambut seniman itu dengan gembira dan memperlihatkan kebun mawar merah milik mereka. Ini di sini ini ada kebun mawar milik kami, ya bisa dilihat semuanya ditanami mawar dan indah sekali, mungkin gitu ya dia ngomongnya nih, bapak-bapak ini. Tentu dengan suara yang berat, suara bapak-bapak. Kemudian, mungkin terkejut juga ya senimannya, indah atau mungkin terkejut yang berbeda. Coba, terkejut karena wah indah sekali atau terkejut karena kok semuanya sama ya? Kita lihat ya. Nah, sang seniman memperhatikan kebun-kebun itu, dilihat semuanya, kayak kalau misalnya kita baru di tempat yang
belum pernah kita kunjungi dan kita melihat hal-hal yang indah atau ya belum kita pernah lihat gitu ya, terus kita lihat, itu namanya memperhatikan. Dilihat lekat-lekat, dilihat lambat-lambat, diperhatikan. Lalu memilih bukit terdekat dan mulai melukis. Dilukis, 1 jam, 2 jam mungkin ya. Kemudian penduduk desa menanti untuk melihat lukisannya, nggak sabar. Kayak teman-teman waktu mau dengerin cerita kakak ya, nggak sabar ya. Dan menanti gitu kan, gimana ya hasilnya, iya, gimana ya. Kemudian ketika lukisan telah selesai, para penduduk terpesona. Apa tuh terpesona? Terpesona, wah gitu. Wahnya sama-sama terkejut, tapi ini lebih senang karena suatu keindahan, biasanya terpesona gitu. Wah, oleh bunga warna-warni yang ada di dalam lukisannya. Ini bisa dilihat ya, ada bunga warna-warni kan dalam lukisan. Udah nih orang-orang terkejut, senang, terpesona ya kan melihat bunga warna-warni tadi. Namun seorang penduduk desa mengatakan bahwa seniman itu akan dikutuk. Apakah benar akan dikutuk? Kenapa banyak sekali kutukan di dalam cerita ini? Tapi nyatanya kutukannya belum terbukti kan ya, sampai sejauh ini petaninya masih nanam bunga kan tadi, makanya dilukis. Kita lihat ya di halaman selanjutnya. Nah, kemudian pelukis itu menjawab bahwa ragam warna dan bentuk diperlukan untuk menciptakan seni yang indah. Menjadi berbeda bukanlah kutukan, bukan, tetapi hal yang indah justru ya kan. Penduduk desa sadar bahwa dia benar dan berhenti percaya pada kutukan yang belum jelas kebenarannya itu. Mereka pun memeluk siapa? Tukang kebun tua itu, dan semua orang menikmati apa? Menikmati kebun atau bunga-bunga yang berwarna-warni milik si Pak Tua tadi. Nah, ini dipeluk ya. Setelah senimannya bilang kalau misalnya justru kombinasi itu percampuran warna-warni, merah, kuning, hijau, biru, udah hijau ya, biru, itu justru akan menimbulkan warna-warna yang indah dalam suatu karya seni. Dan itu bukannya kutukan, tapi itu adalah hal yang indah, yang bagus, yang baik. Oke, terus akhirnya warga desa yang dulu percaya akan ada kutukan itu, kalau misalnya tidak menanam bunga mawar merah yang sama, akhirnya tersadar, diberikan kesadaran melalui seniman ini, melalui apa yang diucapkan dan dilukiskan oleh seniman. Akhirnya mereka berpelukan, memeluk Pak Tua tadi. Nah, ceritanya sudah selesai. Ini, warna-warni, bonus buat adik-adik. Jadi banyak sekali dari cerita tadi, sedikit cerita yang memiliki pesan moral yang banyak ya. Suatu cerita tuh biasanya punya pesan. Setelah ini kita akan berbicara mengenai pesan apa yang didapat dari cerita ini, tapi sebelumnya kakak mau adik-adik nggak cuma dengerin cerita ini, tapi juga ikut berpartisipasi, ikut dalam cerita ini. Jadi kakak mau ada pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Nanti adik-adik jawab ya di kolom komentar bawah. Jadi kakak mau lihat, adik-adik memperhatikan nggak ya kalau kakak cerita. Jadi yang pertama, apa yang akan terjadi kepada penduduk desa jika mereka tidak menanam mawar merah? Ayo, apa yang terjadi kira-kira? Kemudian yang kedua, apa warna bunga dari benih yang ada di kotak milik lelaki tua itu? Tadi sudah disebutkan kan, terus juga digambar ada warnanya, nanti dijawab ya. Kemudian yang ketiga, apa yang dikatakan oleh seniman dari istana kerajaan kepada penduduk desa? Apa? Ayo. Dan yang keempat, apa warna yang kamu suka? Dan kenapa kamu menyukai warna-warna tersebut? Kenapa? Nanti dijawab di kolom komentar ya. Oke, kembali pada pesan. Jadi tujuan buku ini kan tadi untuk toleransi, keberagaman, terus terus hak-hak anak gitu ya. Ini semua ada hubungannya gitu. Jadi di dalam buku ini kita belajar bahwa yang pertama, menjadi berbeda itu tidak selalu hal yang buruk. Karena berbeda yang benar itu bisa saja memberikan suatu hal yang baru, pembelajaran yang baru, pengetahuan yang baru bagi lingkungan sekitarnya yang masih monoton atau masih melakukan hal yang sama terus-menerus tanpa adanya suatu hal yang baru tadi. Nah, kemudian yang kedua,
kita belajar dari Pak Tua. Pak Tua ini adalah orang yang mau mencoba, berani mencoba, kemudian berani mempertahankan apa yang benar ya. Misalnya tadi diminta untuk memusnahkan bunganya, tapi Pak Tuanya nggak mau ya, nggak mau kan? Karena Pak Tuanya sadar bagaimana dia memperlakukan bunga-bunganya dengan baik, bagaimana Pak Tua itu merawatnya dengan sepenuh hati hingga tumbuh menjadi bunga-bunga yang indah dan apa? Dan menarik ya. Kemudian yang ketiga, benar kata seniman itu bahwa menjadi berbeda itu adalah suatu anugerah gitu ya. Bahwa kita Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, banyak dari bahasanya macam-macam, terus apalagi budaya macam-macam, justru akan mendekatkan kita, membuat kita menjadi indah. Kemudian apalagi? Apalagi ayo. Terus kita lihat ya dari sisi kurang baiknya, misalnya warga desa ini mudah sekali untuk percaya hal-hal yang belum benar terbukti gitu. Jadi tidak boleh mudah percaya dengan hal-hal yang tidak terbukti kebenarannya atau belum terbukti. Kalau bahasa kita sekarang mungkin adik-adik kenal dengan namanya hoax ya, hoax. Jadi itu nggak boleh gampang percaya. Buktinya tadi nggak ada kutukan sampai di akhir cerita ya kan? Itu hanya desas-desus, hanya omongan belaka, jadi tidak perlu dipercaya kalau belum tentu terbukti kebenarannya. Kemudian apa lagi tadi? Apa gimana? Oh, mau jadi bahan diskusi tentang apa sih yang kalian dapat dari cerita ini gitu ya. Terus kosakata apa nih yang baru gitu kayak tadi toleransi, keberagaman, terus kutu apa sih? Kakak juga lupa, nanti putar lagi videonya ya. Ingetin kakak. Oke. Okay. Kayaknya udahan nih ceritanya nih. Jadi terima kasih banyak sudah menjadi anak yang baik dan menyimak cerita dari awal sampai akhir. Ya gitu ya. Kakak undur diri dulu. Terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa tetap semangat puasanya, belajarnya juga meskipun di rumah aja atau stay at home tetap harus produktif. Lah, produktif itu apa? Nanti kasih tanya sama ayah sama bunda ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.